Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Mutammimah, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, NIM 243830520057. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengidentifikasian manajemen risiko, prinsip, pengertian, proses, dan tekniknya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi risiko secara sistematis, prinsip-prinsip utama yang harus dipegang, dan definisi dan ruangan lingkup manajemen, proses langkah demi langkah, serta teknik praktis untuk mengidentifikasi nilai dan merespon risiko dalam organisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana identifikasi risiko itu penting, karena identifikasi risiko adalah langkah awal yang menentukan efisiensitas seluruh kerangka manajemen risiko. Tanpa identifikasi dan komprehensif, organisasi beresiko kehilangan ancaman kritis atau peluang yang dapat berdampak signifikan dan tujuan strategi. Prinsip-prinsip utama manajemen risiko. Ada beberapa poin prinsip utama manajemen risiko. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Manajemen risiko harus selaras dengan tujuan, strategi organisasi, dan mendukung pencapaian hasil yang diinginkan. Yang kedua, proporsional dan terukur, yaitu upaya pengelolaan yang disesuaikan dengan tingkat risiko dan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, integrasi manajemen risiko menjadi bagian dari proses tata kelola, bukan aktivitas yang terpisah. Definisi dan ruang lingkup, yaitu manajemen risiko adalah proses identifikasi, penilaian, pengendalian, dan pemantauan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Ruang lingkup mencakup risiko strategis, operasional, keuangan, kepatuhan, dan reputasi ditangani secara holistik oleh semua tingkat organisasi. Selanjutnya, proses manajemen risiko atau garis besar, yaitu diagram atur 4 langkah ini menunjukkan bahwa identifikasi adalah langkah awal yang diikuti penilaian, probabilitas, dan dampak. Pengembangan tindakan mitigasi atau respon, dan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan kontrol tetap efektif. Teknik identifikasi risiko, daftar, dan penjelasan. Yang pertama ada brainstorming, yaitu mode kelompok untuk menggali potensi risiko secara cepat dan efektif. Yang kedua, ada checklist dan kuesioner, yaitu daftar terstruktur untuk memastikan area risiko umum tidak terlewatkan. Yang ketiga, wawancara dan fokus grup, yaitu mendapatkan wawasan dari pemangku kepentingan kunci dan ahli dominan. Yang terakhir, analisis dan proses pemetaan, yaitu mengidentifikasi titik kegagalan dengan memetakan alur kerja dan dependensi. Teknik lanjut, data dan eksternal, yaitu yang pertama, analitik dan tren, yaitu menggunakan data yang historis, model statistik, dan indikator untuk mendekatkan pola risiko. Yang kedua,
Benchmarking and Intelligence, yaitu membandingkan praktek dan ekspor dengan industri atau pesaing untuk mengidentifikasi celah risiko. Yang terakhir, analisis lingkungan eksternal, yaitu memantau risiko makro dengan regulasi, pasar, teknologi, dan geopolitik yang dapat berdampak. Penilaian risiko atau probabilitas dan dampak. Risiko dinilai berdasarkan kemungkinan yang terjadi atau probabilitas dan frekuensi dampak. Hasil penilaian memprioritaskan tindakan gunakan matris risiko sederhana atau tinggi, menengah, rendah, atau skala numerik untuk konsentrasi. Ada 3 skala, yang pertama high, medium, dan low. Strategi penanganan risiko dan teknik respon. Yang pertama, hindari menggunakan rencana untuk mengeliminasi risiko. Kedua, kurangi menerapkan kontrol dan tindakan mitigasi untuk menurunkan probabilitas atau dampak. Yang ketiga, pindahkan risiko ke pihak ketiga melalui asuransi dan kontrak. Yang terakhir, terima risiko dengan rencana pemantauan bila biaya mitigasi tidak profesional. Yang terakhir, kesimpulan dan langkah selanjutnya. Yang pertama, terapkan proses terstruktur, yaitu menjadikan identifikasi risiko sebagai aktivitas rutin yang integrasi dalam tata kelola. Yang kedua, gunakan beragam teknik dalam paduan mode kualitas dan kuantitas untuk cakupan yang lebih lengkap. Yang ketiga, prioritas atau pantau, yaitu fokus pada risiko yang berdampak tinggi dan melakukan pemantauan berkelanjutan. Yang terakhir, budayakan kesadaran risiko, yaitu libatkan seluruh organisasi seperti pelatihan, komunikasi, atau akuntabilitas yang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.